mungkin zero net emission ya sulit. Eh, Mungkin juga bisa saya bilang yang ekstrimnya tidak mungkin gitu karena kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena dari awal sudah salah dari cara berpikirnya memandang ilmu itu gimana, terutama sains dan teknologi. Halo, kelompok pencapir kelas Sabtu, apa kabar semua? Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih nih teman-teman kelas Sabtu udah hadir kembali ya di kelas Sabtu. Nah, ini edisi yang sangat spesial dan sangat menarik ya. Selalu menarik ya. Kenapa, kelas Bin? Sabtu ini. Kenapa sangat spesial, Bin? Karena kita kedatangan bintang tamu. Wah, Oh, Gitu. Kita kedatangan bintang tamu kali ini yang dimana kita akan membahas topik yang sangat menarik dan futuristik, scientific juga. Oke, nah kita sambut dulu dong, Mas Ilyas. Hai Mas Ilyas. halo Mas Halo, Ilyas. halo semuanya, Mas Yeah. Edwin, Mas Raki, dan Mas Iwan. Salam kenal. Oke, selamat pagi Mas Ilyas. Mas Ilyas ini adalah sekarang sedang sekolah master ya. Nah, Iya nanti betul, mungkin boleh diperkenalkan Master. sedikit ya, master di ada fotonik, apa-apa fotonik gitu ya, biofotonik, nanofotonik. Nanti boleh dijelasin nih, Mas, apa aja dan sebelumnya kan di Indonesia juga pengajar fisika ya, Mas ya? Betul, Pengajar betul. fisika, terus kayak gitu mungkin boleh diceritain dulu kalau sekarang tuh apa sih masternya tuh di area apa? Terus udah gitu apa namanya? Kenapa tertarik untuk ngambil master ini? Gitu sih mungkin. Silahkan Mas. Oke, ya. Terima kasih banyak Mas-mas semua sudah mengizinkan saya untuk bisa jadi bintang tamu. The first time in my life actually. Wah, Keren. Bahasa Jaksel ini. Boleh. Nanti jadi kalau udah di Kick Andy, kita bisa bilang juga ya. Disebutin juga. Iya. Iya. Jadi pertama master saya S2 di Lund University, ambil master in photonic kalau di Inggrisnya. Kalau di Indonesianya ya master in photonic juga. Nggak ada. Beda dikit ya ternyata ya. Beda dikit. Cuma berubah dari P jadi F. Orang Sunda pisan kan. Kalau orang sudah pakai C, Mas. Foto. Oh. Ya. Jadi sebenarnya sederhananya itu ilmu yang mempelajari tentang generasi itu menghasilkan mendeteksi dan memanipulasi cahaya. Singkatnya begitu. Nah, terus kenapa saya tertarik karena pertama dari aspek ini ya, pasar di Eropa, di dunia secara khusus itu memang sekarang digadang-gadang istilahnya akan ada revolusi industri baru semenjak kemunculan adanya laser. Terus kemudian kalau Mas ingat Nobel Prize 2022 itu kan tentang informasi kuantum, itu juga jadi penanda revolusi industri kuantum yang 2.0. Itu tanpa itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan adanya teknologi laser. Nah, jadi progres di pasar terkait dengan industri laser, komponen-komponen optik ya, lensa, cermin dan sebagainya itu sedang berkembang pesat, jadi naik terus tiap tahunnya, dan bahkan ya kalau saya lihat di laporan di suatu organisasi internasional tentang optik itu banyak yang tadinya kuliah tidak optik terus kerjanya banyak yang di optik gitu ya. Ini menjanjikan sekali memang industri ini. Memang kebanyakan di Eropa. Kalau di Indonesia belum banyak, bisa saya bilang mungkin tidak ada ya yang jualan laser di Indonesia, itu nggak ada. Saya belum cari, mungkin kalau ada saya salah gitu. Tapi Ada, Mas. sejauh sepengetahuan, Di ada ya? dekat bandara ya biasa ya. Dia jualan laser hijau yang kita tembakin ke pesawat. Iya betul. Oh iya betul tuh. Iya betul tuh. Iya betul. Di apa namanya di stadion bola dilarang tuh laser. Benar. Nah itu ada alasannya juga tuh kenapa nggak boleh sembarangan beli laser ya, karena
sebenarnya saya pernah beli laser 50.000 Hmm. ya Tokopedia. Itu memang ketika disorot keluar tuh panjang sekali ininya sinarnya, jadi itu Ya. nggak boleh Oh. digunakan sembarangan begitu. Jadi Hmm. tapi ini biasanya kalau laser pointer kan tidak sekuat itu ya sinarnya. Kalau ditembak itu bisa sampai awan ya. Lasernya yang saya pakai yang beli itu 50. Waduh. Wow. Kebetulan saya pakai juga buat demonstrasi di kelas waktu itu. Sengaja Oh. saya beli memang untuk demonstrasi di kelas. Begitu kurang lebih. Terlalu panjang ya. Oke, menarik ya, Mas Iles. Oh jadi ini mungkin beberapa ini aja Mas, apa namanya? Jadi semakin ke depan tadi soalnya Mas Iles beberapa ngobrol mengenai optik ya. Yang dimaksud optik apa sih Mas? Karena mungkin di beberapa orang asosiasi optik itu dengan Mas Ilyas optik itu mungkin agak beda apa nih optiknya gitu. Ya, jadi optik itu kan sebetulnya ilmu yang berkaitan dengan cahaya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan cahaya, kayak mata juga. Misalnya kalau di kedokteran ada namanya optalmologi apa ya, tentang mata kalau nggak salah. Kayak kacamata Mas Edwin itu sama Mas Iwan itu juga dipelajari di optik. Dan sekarang menariknya, mohon maaf agak sedikit keluar lagi, di industri di Amerika tuh udah ada industri yang bisa bikin lensa. Kalau kamera juga termasuk optik. Nah, menariknya kalau kamera itu kan kita tahu lensa cembung sama cekung ya. Jadi dia ada ininya ketebalannya gitu ya. Nah, sekarang industri baru itu dengan adanya teknologi nano sekarang bisa bikin lensa yang fungsinya sama kayak cembung cekung tapi nggak cembung cekung tapi dia tipis gitu. Ada yang kayak gitu. Bisa kayak gitu. Nah, itu hebatnya. Jadi optik itu bisa berkaitan dengan mata, kacamata, terus kemudian kalau misalnya ya dengan medis, terus yang paling penting yang mungkin jarang orang orang tahu tuh fiber optik ya. Itu fiber optik itu sangat apa istilahnya ya, teknologi yang sangat luar biasa yang kemudian dosen saya pernah cerita begini, fiber optik ini industri yang besar dan keuntungannya besar banget ya. Maksudnya karena fiber optik sekarang kan ditanam di laut dan itu untuk investasi tanamnya itu luar biasa dan salah dua perusahaan yang berinvestasi di sini tuh Microsoft sama Facebook kalau nggak salah. Dan ini kenapa? Karena fiber optik itu menggunakan cahaya untuk mengirim sinyal yang digunakan sebetulnya untuk internet. Makanya kecepatan internet kita tuh bisa sampai sekarang ini yang cepat banget itulah intinya. Nah, saya nggak tahu berapa ya, lupa berapa gigabyte per second gitu sekarang. Tapi optik itu jadi sangat luas sekali bidangnya. Telekomunikasi, medis, sampai ke kesehatan juga. Dan kalau Mas tahu MRI gitu, magnetic resonance imaging yang buat kepala itu juga termasuk bagian dari optik. Jadi mulai dari yang ke manusia, ke industri, sampai ke telekomunikasi. Itu optik dan fotonik. Oke, jadi banyak sekali ya ininya ya. Cabangnya dan kedepannya bisa dipakai manfaat aplikasi dari si ilmunya itu ya. Nah ini juga apa namanya ini juga jadi sesuatu yang menarik ya dari kita karena sebenarnya kan ini kan ilmu pengetahuan ya. Ini maksudnya apa Mas? Kalau misalnya kita di SD SMP tuh ini fisika ya mungkin ini ya. Fisika Ya? Masuknya ke fisika ya. Maksudnya fisika. Nah, saya nggak tahu, kan tadi Mas Ilyas cerita, mungkin kalau di Indonesia belum terlalu banyak juga nih ininya, apa namanya? Mungkin belum terlalu banyak yang mungkin industrinya, atau saya nggak tahu yang melakukan penelitian ini atau belajar mengenai ini gitu. Kenapa ya Mas? Kalau terkait industrinya belum banyak karena memang satu ini termasuk yang advance dan high cost, jujur sangat advance dan high cost. Jadi banyak yang belum. Padahal sebenarnya karena aplikasinya luas, tapi karena tahu high cost dan advance, makanya tidak berani ambil risiko ya. Itu satu. Kemudian kalau terkait dengan risetnya, sebetulnya ada beberapa kampus di Bandung, saya tahu ada beberapa dosen yang riset di bidang ini, tapi memang ambil bidang lain ya. Maksudnya yang tidak terkait dengan langsung dengan apa yang tadi saya sampaikan di aplikasi-aplikasinya, tetapi memang
masih dalam bidang optik dan fotonik begitu. Hmm. Tapi memang baru sebatas apa ya istilahnya simulasi komputasi teoritik gitu ya. Kalaupun ada yang eksperimen itu eksperimen yang sifatnya masih fundamental juga, jadi menelisik sifat-sifat dasar di material atau material buatan terus dicari sifatnya gimana kayak gitu. Dan untuk menelisik sifat-sifat itu alat-alatnya juga advance dan high cost juga, nah kayak gitu. Jadinya apa Masalah belum biaya ya, belum ini ya. disetujui. Ya biaya betul singkatnya biaya. Oke. Mas Ilyas, kalau tadi sempat dijelaskan bahwa ini adalah advanced industry gitu ya, dan mungkin perbedaan di Indonesia itu masih yang sifatnya teoretikal lah ya. Yang apa sih membedakan kampus di Indonesia dengan kampus di luar gitu ya? Dan gimana keterkaitannya dengan industri akhirnya bisa membuat perkembangan ilmu terkait dengan fotonik ini mungkin jadi lebih apa ya, lebih pesat di luar negeri. Iya, ya ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Mas Ikhwan karena sebetulnya ini yang saya amati di sini ya. Maksudnya mereka itu benar-benar menjalankan fungsi kalau istilahnya triple helix itu ya. Jadi Hmm. dari industri mereka kan industri ini punya uang gitu ya, singkatnya punya uang. Terus mereka butuh nih untuk development dari baik itu processingnya ataupun juga produknya. Nah, uang itu sebagian mereka investasikan ke kampus gitu, ke grup riset, membayari riset mereka supaya bisa advancing development di teknologi industri mereka gitu. Nanti ketika risetnya bagus, walaupun salah satu outputnya juga publikasi, tapi ada paten-paten, terus ada produk, nanti biasanya dikembalikan lagi ke industri. Terus nanti muter. Tapi ada juga yang unik selain itu karena misalnya tadi industri ngasih ke kampus, kampus ngasih development balik, ada juga dari kampus nanti menghasilkan spin-off company lagi gitu. Jadi investasi yang masuk ke kampus itu jadi spin-off company yang kemudian spin-off company ini ngasilin uang lagi muter gitu ya. Jadi bagusnya di sini begitu. Kalau di Indonesia kan mungkin belum begitu, tapi ada grup riset di Bandung yang Ganesha itu ada yang udahin collab juga dengan industri tapi bukan fotonik ya. Yang saya tahu tentang baterai. Jadi itu juga udah bagus itu ya, udah seperti itu sebenarnya kuncinya kalau mau riset berkembang kalau di Indonesia kuncinya perlu collab dengan industri gitu. Dan kalau lihat sebetulnya ujung-ujungnya, maaf, duit juga ya yang bakal Betul. menggerakkan industri dan pengetahuan ini sebetulnya. Iya, iya, betul. Jadi sebetulnya aspek komersialisasi dari pengetahuan ataupun knowledge apapun itu, apa ya, tidak dipungkiri merupakan satu hal yang sangat penting ya, agar si bidang keilmuan itu bisa maju terus. Jujur ini apa yang saya sampaikan tadi bersama dengan yang ini sebelumnya ini pendapat saya pribadi memang iya. Jadi dalam pandangan seperti ini memang ya apa istilahnya aspek komersialisasi itu memang jadi salah satu faktor yang juga dipertimbangkan gitu dalam industri dan riset di kampus begitu. Menarik ya. Makanya komersialisasi penting. Ada satu film yang lagi keluar nih ya mengenai ini. Ini ada satu film. Barbie. Ini itu sangat ilmiah ya, gitu ya, sangat dekat dengan science ya. Nah, yang lagi muncul Oppenheimer ya kan di Indonesia udah ya, soalnya di sini belum ya Mas Ilyas ya, kalau nggak salah tanggal 21 kalau nggak salah ya. Oppenheimer. Ya, Indonesia lebih dulu daripada Swedia. Betul. Ini makanya itu hebat ini. Nah, ini kita mungkin sedikit pengen ini aja sih Mas, apa namanya? Karena ada banyak, ada beberapa lah film-film yang share mengenai ilmuwan gitu. Kalau Oppenheimer itu sebenarnya kenapa sih Mas bisa jadi kenapa penting dan mungkin sampai akhirnya dibikin film gitu? Iya. Gitu. Oke. Pertama sekilas mengenal siapa si Oppenheimer ini, nama lengkapnya Joseph Robert Oppenheimer. Dia kebangsaan USA, fisikawan. Singkat cerita, dia dulu di SMA
nggak suka praktikum laboratorium gitu ya, sama guru SMA-nya bukan SMA tapi pas di kampus ya. Pas di kampus dia nggak suka yang eksperimen, kemudian setelah itu dia memutuskan untuk pindah ke Jerman di University of Göttingen, ketemu dengan namanya Max Born. Max Born itu salah satu istilahnya eh, raksasa fisika ya zaman itu. Eh, karena Max Born ini fisikawan teoritik, ketemu terus si Oppenheimer ini ketemu, terus akhirnya jadi berkembanglah kemampuan si Oppenheimer ini untuk apa fisika teoritiknya ya. Di akhir PhD dia tentang fisika kuantum, yang kemudian dia banyak nulis paper, banyak punya ide-ide bagus. Dia punya banyak murid juga yang banyak, kemudian murid-muridnya itu dapat hadiah Nobel. Tapi dia sendiri nggak dapat hadiah Nobel kayak gitu. Bisa disebut misalnya ada Enrico Fermi, pokoknya kaliber-kaliber fisika yang zaman dulu dapat Nobel Prize itu ada hubungannya dengan Oppenheimer, termasuk juga Einstein. Bahkan mereka ada satu foto yang bersama gitu saya lupa di mana, tapi ada foto bersama antara Oppenheimer dengan Einstein gitu ya. Jadi Oppenheimer ini memang anehnya dia punya ide bagus, punya murid yang banyak, terus murid-muridnya itu banyak yang dapat Nobel Prize, tapi dia sendiri nggak dapat karena dikatakan sama muridnya itu dia itu punya ide yang bagus, tapi perhitungannya salah dan nggak mau diselesaikan perhitungannya gitu. Itu satu tentang faktanya. Uniknya dan ya. fakta uniknya ke Oppenheimer yang kedua itu adalah karena setelah dia PhD dan punya banyak murid itu, dia pindah ketemu koleganya yang sama-sama murid Max Born, yaitu Heisenberg yang juga kaliber fisika, yang di fisika kuantum juga. Ketemu sama-sama ngobrol, terus bilang, ayo kita coba cepet-cepetan bikin bom nuklir. Nah, itu karena dari riset-riset mereka di PhD itu arahnya ke sana ya, dari fisika kuantum itu. Terus kemudian kalau Heisenberg di Jerman, kalau Oppenheimer ke Amerika. Terus singkat cerita, karena tahu Oppenheimer ini lulusan fisika teoritik, terus kemudian di Amerika Serikat itu sedang ingin perang, mengembangkan teknologi perang. Iya, pas ini kebetulan 1940-an waktu itu. 1940-an, kemudian ada jenderal namanya, saya lupa dari T ya, Trump apa Trump gitu. Tapi bukan Donald Trump ya. Jadi, nah, ditunjuk jenderal Trump ini, nggak pakai P ya, mungkin Trump. Terus kemudian tahu kalau Oppenheimer itu punya kapasitas itu ya. Terus akhirnya ditunjuklah si Oppenheimer ini sebagai direktur saintifik yang, kalau mungkin tahu ya, Manhattan Project. Yes. Nah, itu. Project, ya. Jadi Oppenheimer itu ditunjuk sebagai direktur kepala direktur saintifik di Manhattan Project itu. Jadi kenapa kemudian dia diangkat itu karena dia itu orang yang membuat, yaitu jadi membuat bom nuklir pertama yang kemudian berhasil. Dan kemudian di 1945 kita tahu ya, kemudian bom itu singkat cerita pengembangannya beberapa kali, terus kemudian sempat diubah-ubah teknologinya, tapi terus kemudian dijatuhkanlah di Hiroshima sama Nagasaki itu ya. Nah, terus ada satu pernyataan yang unik yang dia kemukakan, dan dia tuh ternyata suka membaca ini teks sastra kuno Hindu. Jadi ada tuh saya nonton semua di YouTube. Kebetulan YouTube yang kredibel karena yang membahas ini PhD S3 fisika dari lulusan Australia, yang memang udah biasa membahas tentang topik-topik fisika dan juga tokoh-tokoh ilmuwan fisika ya, dan juga ilmuwan lainnya. Nah, singkat cerita dia berkata begini, saya telah menghancurkan dunia dan saya adalah kematian dunia, kayak gitu. Karena itu berdasarkan bacaan dia terhadap itu ya, dari teks semacam puisi atau sastra dari Hindu gitu. Kurang lebih singkatnya begitu. Kenapa Oppenheimer diangkat? Karena itu ya, tadi beberapa alasan tadi.
Artinya dia ada penyesalan juga ya sebenarnya ya Betul, setelah dia. betul, betul. Oke. Dan saya lihat itu di videonya dia ngomongnya dengan tenang tapi ada penyesalan karena jadi sebenarnya gini, uniknya ketika dia sudah berhasil kan ada percobaan ini ya, Ya. menjatuhkan bom atom pertama di Meksiko. Eh, nama proyeknya Trinity itu. Untuk yang peluncuran bom atom di Meksiko itu ya. Itu kekuatannya tidak besar dan setelah itu eh, apa namanya? Oppenheimer tuh tadinya tidak ingin meneruskan untuk melanjutkan proyek-proyek selanjutnya, tapi ini karena ada kaitan dengan siapa ya, saya lupa, namanya lupa, tapi Rockefeller sama siapa gitu ya, ada tiga nama orang di YouTube itu yang kemudian mendorong untuk pengembangan bom nuklir ini diteruskan gitu ya. Baru setelah dijatuhin di Jepang itu baru misal kayak gitu. Si Oppenheimer ini kayak gitu. Tapi mohon maaf ini, tapi karena di YouTube-nya juga dibilang begitu demikian, kebetulan Oppenheimer ini juga seorang komunis gitu ya, istrinya juga komunis kayak gitu. Jadi tapi di situ tidak terlalu dibahas kenapa terkait dengan itu ya. Dibahas tapi sedikit ya di video itu begitu. Karena dia kuliahnya di Eropa, Mas Ilyas. Ayo ke kiri-kirian. Zaman-zaman itu ya, di zaman-zaman itu. Bacanya Iya. Madilog ya deh. Jadi. Oke. Iya itu bisa jadi tuh, benar-benar. Nah ini menarik banget sih ya sebenarnya ya, maksudnya. Iya betul. Karena sebenarnya salah satunya adalah bom nuklir, tapi kan penemuan yang dia temukan gitu ya, artinya dampaknya merevolusi dunia gitu sebenarnya kan gitu. Karena kita lihat penggunaan nuklir sekarang kan luar biasa banget gitu. Iya betul. Dan dia udah bisa sampai situ aja tetap nggak dapat Nobel Prize ya. Betul, tidak dapat Nobel Prize ya karena pertama itu tadi dia nggak nyelesaikan ide-ide semua, ide-idenya dia yang dia punya, tapi malah dikasih ke murid-muridnya itu yang terus malah muridnya salah satu namanya tuh dipanggilnya Lamb, saya lupa nama depannya tapi LAMB itu malah dapat Nobel Prize karena dari idenya si Oppenheimer tentang astronomi gitu ya, di bidang astronomi. Dan dia tuh ada hubungannya sama Einstein, dan teori relativitas kan juga sebenarnya ada hubungannya juga sama nuklir ini ya kalau saya nggak salah, Mas Ilyas. Nah kalau betul ada hubungannya karena ini terkait dengan pengembangan bom nuklirnya sebetulnya. Jadi kan rumus Einstein yang terkenal itu kan E sama dengan mc kuadrat ya. Ini ada hubungannya dengan itu sebetulnya karena jadi di video itu nuklir bom itu sebenarnya dari uranium ya, uranium yang kemudian di teknologinya kalau di videonya itu dikompres gitu ya. Jadi bentuknya awalnya segini, terus ada lapisan dalam lagi, yang kemudian ketika aktif itu dia kompres tadi si uraniumnya itu. Nanti sampai kemudian kompres di tengahnya tuh ada semacam pemicu yang memicu reaksi nuklir untuk terjadi. Ketika dikompres, nah itu masanya kan semakin besar ya. Maksudnya kalau kalau masanya tetap tapi densitasnya dibuat volumenya dibuat kecil, berarti kan rho maksudnya massa jenisnya kan semakin besar. Nah itu jadi energinya semakin besar, sama dengan m kan, maksudnya berbanding lurus dengan massa ya. Jadi kalau densitasnya atau massanya semakin besar ya energinya semakin besar, makanya terus bisa jadi bom nuklir itu. Yang malah mengerikannya, mohon maaf ini saya lanjutkan ya, ketika tahu Oppenheimer ditunjuk untuk melanjutkan itu ya setelah ngebom Jepang itu, terus Rusia mulai juga ikut bikin bom nuklir. Barulah rebut saling berlomba-lomba kan itu kan. Akhirnya bikin bom nuklir Rusia sama Amerika itu. Dari situ. Ya sebenarnya ini kalau ditelisik tragis dan melibatkan semua, ada ilmuwan kimia juga yang terlibat, tapi ini jauh sebelum ini ya Oppenheimer, yang juga sebenarnya menciptakan
granat TNT kalau tahu. Iya. Itu kontroversial banget sih emang, selain Oppenheimer ini juga ada tokoh kontroversial lain sebetulnya yang dia menyelamatkan separuh ininya, istilahnya apa ya, tanda kutip gitu ya, separuh manusia di bumi, tapi juga melenyapkan separuh manusia di bumi. Luar biasa. Namanya Fritz Haber ya. Thanos mungkin namanya. Iya. Thanos. Jadi sebenarnya Thanos sudah ada dari dulu, tapi lebih real. Betul. Nah, tapi kalau ini ya, Mas Ilyas ya, kan kalau tadi kita bicara, kan sebenarnya gini, ini balik lagi kalau yang namanya ilmu itu selalu ada dua sisi gitu ya, bisa atau teknologi atau pengetahuan itu bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai juga untuk kejahatan gitu. Kalau kita balik ke fokusnya Mas Ilyas di fotonik, artinya fotonik ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif dong Mas Ilyas ya? Iya, memang. Nah ini saya disclaimer dulu, ini pendapat saya pribadi. Jadi memang namanya sains dan teknologi dia itu seperti pisau. Jadi kalau pisau digunakan di dapur kan buat masak, bantu memudahkan kita motong ya. Tapi kalau dipakai oleh pencuri ya bisa buat nusuk orang, gitu singkatnya. Nah kalau fotonik ini tentu juga hal demikiannya juga bisa terjadi ya, bisa membahayakan juga. Dan yang sebetulnya kalau mau dibilang salah satu akibat buruk dari misalnya pengembangan ilmu optik fotonik ini, jujur misalnya solar cell. Ini pendapat saya ya, dari bacaan saya terhadap artikel-artikel solar cell itu. Jadi gini, Indonesia kan basisnya batu bara. Nah Eropa karena nggak punya batu bara, karena mereka punya teknologi, punya ilmu, makanya ngembanginnya solar cell. Jadi terus sebenarnya geopolitik juga, maksudnya pasar kan, main pasar juga. Jadi mereka ngembangin teknologi itu masuk ke renewable energy, maksudnya supaya pindah dari batu bara ke solar cell. Artinya kan kalau solar cell berarti kan uang masuk ke sana kan, ke Eropa kan, jadi nggak pakai batu bara lagi. Ya ini singkat cerita begitu. Nah, salah satu efek buruknya dari solar cell ini adalah itu kan material pembuat solar cell itu sebenarnya logam juga. Nah, kebanyakan logam-logam yang dipakai itu logam-logam yang juga harus melalui proses penambangan yang tidak lain juga sama kayak proses batu bara. Sama aja ya. Ya itu, jadi ya kayak gitu. Jadi muter gitu. Artinya dan ini tambangnya ada di Eropa gitu ya, kira-kira. Nah, menariknya tambangnya kebetulan yang punya cadangan logam ini, logam tanah jarang ya, salah satu material rare earth metal. Nah itu yang punya cadangan banyak tuh ternyata Cina. Cina. Banyak banget Cina punya cadangan itu. Iya, Cina banyak banget. Cina banyak banget cadangan itu. Jadi ya gitulah intinya. Artinya begini, worldview atau cara pandang orang yang memiliki ilmu itu ya dikendalikan oleh unsur geopolitik juga, politik, sosial, ekonomi, segala macam. Oke. Mas Ilyas, jadi kalau sebenarnya dengan gembar-gembornya net zero karbon gitu ya, itu sebetulnya suatu hal yang mustahil ya. Karena sebetulnya karbon kita eventually bahkan diproduce di tempat lain ataupun di tempat kita sendiri sebetulnya. Kayak misalkan kita sekarang pakai batu bara, ya mungkin karbonnya langsung ada di tempat kita ya. Cuma kita misalkan terus saya switch ke mobil listrik gitu ya. Nah, tapi mungkin tambangnya berarti ada mungkin di tempat lain di Indonesia, ada tempat lain mungkin di Cina, di Afrika, segala macam gitu ya. Dan terus tetap listriknya diproduce dari misalkan batu bara juga. Jadi sebetulnya mungkin nggak sih kita tuh net zero karbon? Oke, disclaimer lah. Saya ini belajar fotonik katanya Mas Ilyas. Enggak, tapi soalnya Mas Ilyas tadi sudah masuk ke area yang bahwa area geopolitik yang tadi sedikit membuka mata juga sih, kayak apakah renewable energy itu emang betul-betul tulus gitu ya? Dengan kita switching misalkan dari karbon dari batu bara misalkan ke solar cell gitu ya. Terus saya yang baca kemarin juga kayak misalkan blade buat kincir angin di
di Europe itu kan nggak bisa di kalau bekasnya itu jadi susah buat didaur ulang gitu. Akhirnya cuman malah ditimbun jadi sampah lagi gitu ya. Nah, jadi apa ya? Perkembangan teknologi ini sebetulnya di satu sisi emang di beberapa hal sangat 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 advance, tapi tetap efek negatifnya masih ada juga, dan kita sebagai negara market nih gitu ya, harus ke arah mana nih yang kira-kira bisa menyelamatkan kita semua. Ya, baik. Berarti saya tangkap ada dua ya. Apakah mungkin Ya, kita bisa zero net emission sama ya, kita posisinya di mana ya standing. ya. Pertama, eh, ya tadi seperti dikaitkan dengan mobil listrik. Disclaimer lagi ini pendapat saya pribadi, atas bacaan saya pribadi bisa jadi ada kelirunya. Jujur pengembangan mobil listrik itu memang yang menurut saya itu saya pribadi yang kurang sepakat ya. Maksudnya karena baterainya sendiri itu kan ngambil lagi dari logam tanah jarang. Ya pokoknya gitulah. Intinya balik lagi kayak gitu kan. Artinya memang kalau dibilang mungkin zero net emission ya sulit. Mungkin juga bisa saya bilang yang ekstrimnya tidak mungkin gitu karena kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena dari awal sudah salah dari cara berpikirnya memandang ilmu itu gimana, terutama sains dan teknologinya itu sendiri ya. Dari situ dari cara pandang yang salah terkait dengan mengelola alam ini karena yang mohon maaf ya, mungkin ini disclaimer lagi ini pendapat saya pribadi, mungkin yang dipandang oleh uh, negara Eropa atau yang mengembangkan teknologi-teknologi advance ini terkait mobil listrik dan renewable energy dan seterusnya itu karena manusia itu butuh energi gitu. Uh, Manusia butuh energi, terus kemudian gimana caranya kita eksplorasi bumi supaya menyediakan kebutuhan manusia gitu. Karena sebetulnya kenapa butuh energi karena ada laptop, ada HP gitu ya, yang teknis banget, kulkas segala macam, apalagi nanti mungkin ada HP baru segala macam, internet apalagi kan. Nah itu ternyata mulanya karena dari yaitu dari Oppenheimer itu. Sebetulnya dari ini ya, maksudnya dari kaliber fisika yang awal-awal itu yang di 1900-an itu yang kemudian semenjak mesin uap ada terus revolusi industri, nah dari situ sebetulnya mulanya karena eksplorasi alam yang terlalu eksploitatif ya. Itu kan kalau tidak dirubah cara pandangnya, kalau istilahnya kalau bagaimana sains dan teknologi itu harus di apa didudukkan gitu ya supaya tepat ya, insya Allah bisa untuk zero emission gitu ya, itu satu. Terus kalau terkait dengan standing position kita sebagai negara ini bangsa ini ya antara batu bara dengan renewable energy, jujurnya pertanyaan sulit ya kalau bagi karena kalau dilihat dari posisi kita sendiri, maksudnya bangsa kita dari perhelatan akbar kalau saya bilang perhelatan akbar antara renewable energy, sustainable development, terus segala macam yang tadi sempat disinggung itu agak rumit. Maksudnya saya nggak tahu petanya gimana, tapi sangat rumit. Ini kan kaitannya dengan posisi suatu negara di kancah internasional ya. Maksudnya yang juga misalnya yang minyak segala macam ya. Itu kan juga artinya karena setiap negara punya kepentingan masing-masing gitu. Jadinya Indonesia juga punya kepentingannya sendiri gitu. Makanya sampai saat ini kan masih batu bara karena Indonesia punya cadangan itu kan. Jadi mungkin kalau pendapat saya pribadi ya Indonesia mungkin akan mempertahankan itu, tapi satu sisi kalau saya lihat di laporan energi mana itu saya download laporannya, Indonesia udah mulai juga transisi ke renewable energy, terutama di solar juga sama angin tadi disebut ya, karena emang cukup melimpah ruah juga gitu. Bahkan ada di Pulau Sumatera apa Sulawesi gitu. Sumatera kalau nggak salah udah ada beberapa kincir angin itu ya. Di itu Pinrang, Sulawesi. Sulawesi ya. Betul. Kita sih gitu. Sampai kita tolak-tolakin Mas Ilyas. Apa? Saking banyaknya ya. Banyak tolak angin jadi ya ini. Iya. Gitu.
Ya gitu kira-kira kalau Oke. jawaban saya. Alright, Mas Ilyas, mungkin ini juga beberapa yang terakhir nih ya. Saya sih dari yang tadi kan banyak sekali banyak sekali sebenarnya ini adalah tools ya. Jadi si ilmu pengetahuan, science ini tools untuk kita, teman-teman juga banyak yang tahu gitu. Gimana sih Mas Ilyas? Mungkin Mas Ilyas kan mengajar fisika juga nih Mas. Untuk menumbuhkan ketertarikan sama science gitu. Iya. Dulu waktu saya ngajar fisika SMA itu memang kalau saya bilang waktu pelajaran itu misalnya ada 1 jam gitu ya. 15 menit saya sampaikan materi, tapi sisanya saya cerita. Hmm. Cerita apa? Sisanya saya cerita. Jadi pertama cerita tentang peraih-peraih Nobel, misalnya kayak yang tahun 2021 tuh kebetulan peraih Nobel tentang yang mengembangkan model ini ya perubahan iklim. Satu dari Jepang, satu dari Italia, tapi kemudian kiprahnya di Jerman. Satu lagi saya lupa siapa. Nah, terus saya bilang ke mereka gini, apa? Coba ini bayangkan untuk dapat Nobel. Kalau saya lihat dari peraih-peraih Nobel, ya walaupun ada juga peraih-peraih Nobel kebanyakan itu dapat Nobel setelah 50 tahun, 60 tahun penelitiannya gitu. Jadi 19 berapa baru dapat 60 tahun 60 tahun. Ya, itu lama banget. Dan itu saya tanya ke mereka ini kira-kira mereka ini apa ya istilahnya? Karena saya nyambungin juga dengan ini ya, karena kebetulan sekolahnya ini kan integrasi dengan Islam juga ya. Jadi saya bilang gini, coba kalian pikir ini mereka ini mempelajari itu selama 60 tahun, terus kalau itu belum bisa mengantarkan mereka pada satu pertanyaan yang dasar banget, yang sebetulnya yang nggak mesti profesor, yang nggak mesti fisikawan tuh juga punya pertanyaan ini gitu kayak misalnya ya kenapa sih kok tumbuhan bisa ya tanaman bisa tumbuh gitu misalnya, atau misalnya kenapa awan itu bisa gelap hitam terus kemudian turun hujan. Nah kayak itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya siapa yang menyebabkan ini semua kan gitu kan. Sebenarnya itu bisa dijawab yang kalau hatinya jujur gitu ya, hatinya jujur, benar-benar jujur sama diri sendiri, pasti bilang pasti ada sesuatu ini kan yang ngatur kan gitu kan. Nah, jadi saya bawa ke sana ke anak-anak. Itu yang pertama metode saya. Yang kedua tadi cerita ya. Yang kedua saya suka ajak anak-anak juga untuk ini apa? Eksperimen ya. Kebetulan kemarin saya coba eksperimen, makanya saya bawa alat peraga, salah satunya laser tadi. Yang lain tuh kayak apa misalnya balon diisi air tapi sedikit gitu, terus saya bakar dengan korek api. Terus saya tanya ini kalau di balon yang isi air sedikit ini kalau dibakar di bawahnya yang pas ada air itu pecah atau enggak gitu kan. Terus ada yang jawab pecah, ada yang jawab enggak, terus saya bakar aja. Ya enggak pecah kan. Itu. Enggak Terus, pecah ya, Mas? karena enggak pecah, coba aja nanti di rumah. Balon ditiup, terus diisi air dulu terus baru ditiup. Enggak usah banyak isi airnya. Terus dibakar di bawahnya yang ada airnya itu enggak pecah. Tapi kalau enggak ada airnya ya pecah kayak gitu. Saya jadi pakai eksperimen. Terus juga yang ketiga, saya banyak nanya ke mereka kayak misalnya, kalian tahu nggak fungsi trafo misalnya kayak gitu? Yang kan sering lihat kan gitu. Oh iya juga ya. Buat apa itu kayak gitu kan? Jadi saya coba tanya ke mereka itu buat apa kayak gitu. Jadi saya mulai dari yang mereka temui, saya tanyain ini buat apa sih kayak gitu. Sebenarnya manfaatnya apa kayak gitu. Jadi saya coba ajukan pertanyaan ke mereka biar mereka berpikir gitu. Dan saya mulai dari yang sederhana di kehidupan yang mereka temui kayak gitu. Itu cara saya menarik minat sains ke anak-anak SMA waktu saya ngajar. Menarik ya karena dari hal-hal yang sederhana ya. Soalnya kalau dengar kata aja kadang-kadang kan banyak orang yang udah wah ini fisika tuh banyak hitung-hitungannya, kompleks gitu. Jadi padahal kalau misalnya ini banyak bisa di apa namanya pendekatannya bisa dengan yang lebih sederhana dan sehari-hari ya. Tapi iya sih Mas Ilyas, ini
jadi ingat berapa puluh tahun lalu berarti waktu masih belajar fisika. Jadi ingat kalau belajar fisika, ini gurunya dulu ya, yang dilakukan adalah menulis ulang rumus fisika di papan tulis, dijabarkan, terus tapi nggak dia menerangkan itu kenapa gitu. Jadi sampai akhirnya kita bingung. Ini belajar fisika tuh belajar rumus aja ya sebetulnya. Terus akhirnya kita cuma ngapal mati si rumusnya itu aja tanpa sebetulnya tahu implementasi atau aplikasinya seperti apa. Itu ada satu guru. Terus tapi saya ada satu guru lagi yang betul-betul memang mungkin lebih jago kali ya. Dia pakai implementasi gitu ya. Cuma permasalahannya adalah karena dasar waktu kelas satunya itu letterlock cuma ngapalin rumus, pada waktu dikasih soal kasus nggak nyambung, nggak dapet gitu. Jadi akhirnya buyar lah semuanya gitu ya. eh Kalau dibilang bukannya mau nyalahin model pendidikannya, tapi mungkin karena eh, cara kita apa ya, cara gurunya mungkin masih belum ada standarisasi ataupun model pembelajarnya mungkin yang perlu ditingkatkan sih buat 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 anak-anak gitu. Karena yang bakal disayangkan adalah akan ada banyak sekali generasi yang hilang minat terhadap sains hanya karena mungkin model pembelajarannya yang kurang menarik gitu, yang mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh Mas Ilas dengan ngasih soal cerita, ngasih studi kasus segala macam, ataupun eksperimental yang akhirnya bikin oh iya, menggugah rasa penasaran ataupun Nah, keinginan buat belajar lebih lanjut gitu. betul, betul, betul. Ya karena apa namanya? Ya beda aja ya, mungkin kayak tadi aja kan kita Oppenheimer apa sih gitu. Mungkin itu sebuah curiosity ya sebenarnya. Oh ternyata dia bikin gini gini gini. Oh ada ini gitu. Jadi banyak fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita atau fenomena alam kali gitu ya. Itu ada fisikanya juga ya. Gitu. Oh menarik sekali ya. Gitu. Jadi Iya, emang hmm, maaf izin komentar yang tadi Hmm. yang disampaikan Mas Iwan. Iya, memang saya juga merasakan yang sama ya. Saya juga punya guru fisika yang letter juga nulis rumus di buku terus jabarin aja gitu. Terus tapi alhamdulillahnya ngasih contoh soal, jadi saya bisa ngerjain. Tapi memang uh, pendekatan yang banyak dilakukan guru-guru dulu, termasuk guru yang mengajari saya itu memang uh, apa cuma rumus aja ya. Sebenarnya kan kalau sederhana misalnya gini, sebenarnya rumus itu didapatkan dari proses berpikir, dari proses berpikir dan pengamatan gitu. Kayak hmm, misalnya Hmm. kalau Mas Edwin punya sepatu ukurannya berapa kakinya, Mas? 42 Mas. Boleh 42. Kalau dititip. Mas Iwan kakinya berapa? Nike atau Adidas Mas Adi? Karena beda sedikit biasanya. Ya, Adidas lah, oke, Adidas. Mas Iwan mau berapa tuh kalau Mas Iwan ukurannya? 4-4-2/3, oh spesifik banget gue. Oke, nah 42 sama 44, 44 2/3 misalnya. Nah, kira-kira ketika nginjek pasir yang lebih dalam yang 42 apa yang 44? Yang lebih 42. dalam. 42. Kalau nginjek masih tergantung berat orangnya. Iya ya. Betul. Karena Betul, tergantung berat orangnya. F sama dengan M kali A. Iya, betul. Jadi kan itu kan dari proses pengamatan kan. Maksudnya misalnya nih, Mas Edin beratnya 50 kilo misalnya. Terus Mas Iwan misalnya 56 gitu. Pas pakai sepatunya 42 sama 44, nah bisa jadi ya yang 44 itu malah tekanannya, maksudnya pasirnya jauh lebih tidak lebih dalam daripada Mas Edwin, karena Mas Edwin luas permukaannya lebih kecil gitu kan, jadinya lebih dalam. Nah kayak gitu, itu kan sebetulnya berarti tekanan itu dari berat sama luas. Tekanan itu kan P, ya kan, pressure, terus gaya itu F, force, A itu area luas. Oh berarti tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas. Oh iya kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Kalau mau dijelasin kayak gitu. Tapi sayangnya mungkin guru-guru waktu itu belum 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 ada standarisasi metode kayak gitu ya, yang tadi Mas Iwan sampaikan kayak gitu. Menarik ya. Kalau bicara Indonesia sih sebenarnya pelik ya. Kalau gue bilang, maksudnya ya kan masalah apa namanya
ke apa ya, bisa dibilang kalau tadi contohnya Mas Ilyas, ini kan masalah juga masalah apa rasa penasaran, curiosity gitu Hmm. ya. Itu banyak banget jadi problem saya juga Mas Ilyas ya ngelihat. Saya kebetulan konsultan Mas Ilyas. Hmm. Eh, Curiosity tuh udah ini banget lah, apa modal awal gitu. Karena kan kalau orang nggak curious, dia melihat sesuatu ya udah gitu kan, dia nggak ingin Betul. mencari apa sih yang paling baik gitu, apa sih yang kan kalau kita konsultan kan berusaha memberikan yang paling baik dari kondisi yang sudah ada atau kondisi yang apa dirasa kurang lah gitu oleh klien-klien kita. Nah, kalau nggak punya curiosity mah berat gitu, dan memang banyak sekali kasus yang saya temukan tidak apa curiosity ini kurang gitu di banyak orang di Indonesia gitu ya. Nah, ini kan balik lagi berarti ada hubungannya dengan pendidikan waktu dia masih kecil gitu. Betul, Dan betul. pendidikan itu tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga gitu kan. Ada Betul, betul, hubungannya betul. juga sama orang tua. Betul, Kemudian betul. tadi kita masuk ke bangku yang lebih tinggi lagi, bangku pendidikan lebih tinggi lagi, kita tidak di apa ditimbulkan terus gitu rasa curiosity-nya dengan harus menghafal rumus gitu. Jadi kalau dilihat udah macam-macam tadi kalau bicara standarisasi gitu ya, harus standar, harus standarnya yang baik gitu. Itu ada peran pemerintah di sana, gaji guru Betul, yang betul. juga masalah gitu kan, itu juga Betul, peran betul. pemerintah, kompleks banget lah gitu ya, pusing mau Iya, mulai dari mana gitu kan. betul, betul. Tapi dan sekarang kita melihat bahwa sebenarnya ya kalau saya observasi bodoh aja gitu ya, sebenarnya sekarang sekolah-sekolah di Indonesia mulai ada perbaikan lah di level yang bawah. Saya mengamati karena anak saya masih kecil-kecil, jadi saya belum lihat yang gede-gede itu yang udah sampai SMA dan kuliah karena belum sampai sana gitu ya. Tapi di level SD itu lumayan lah gitu ya, udah ada perbaikan ya, alhamdulillah gitu ya. Nah mudah-mudahan juga, tapi saya melihatnya kalau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, eh, kayaknya juga sebenarnya kita juga masih sulit bersaing dengan universitas dari luar negeri gitu ya. Tadi ada isu juga gimana caranya kita mau ngasilin pendidik yang baik gitu ya kalau misalkan tadi kita juga nggak bisa apa namanya pemanfaatan ilmu kepada industri atau kepada pemerintah juga sebenarnya masih banyak masalahnya gitu kan gitu nggak dipakai jadi padahal tadi ya kita kan si university juga butuh entah pembuktian atau bahkan dana gitu ya untuk bisa terus ngembangin dan terus ujungnya balik lagi dia akan memberikan lagi kan kalau di sana kan universitinya risetnya riset gitu ya, universitinya juga dapat dana, udah gitu pendidikannya juga baik gitu kan dengan fasilitas yang bagus gitu. Nah, itu kan kita kayaknya ayam sama telur ya gitu ya, nggak tahu ada rumus fisika untuk menyelesaikan itu apa enggak gitu. Cuman itu jadi rumit banget. Nah tapi eh nggak kalau menurut saya gitu ya dan nggak tahu menurut juga minta pendapatnya Mas Ilyas gitu ya. Kalau kita harus putus apa namanya potong nih gitu ya ayam sama telur ini. Kalau saya biasanya sebagai konsultan kalau ngasih saran kepada klien-klien kalau ada kasus-kasus ayam sama telur, saya bilang harus diputus, harus diselesaikan gitu ya. Cara menyelesaikannya adalah ya either selesaikan di sisi telur atau di sisi ayam. Salah satu nggak masalah gitu. Nah, kalau menurut Mas Ilyas gitu, apa sih yang harus kita benerin dulu nih di Indonesia gitu? Guru-gurunya dulu kita perbaiki gitu atau memang universitinya dulu atau aturannya dulu atau apa sih sebenarnya yang bisa dibenerin di Indonesia gitu. Ya, pertanyaan yang bagus juga ini. Terima kasih, Mas Raki. Eh, Jujur kalau saya pendapat pribadi yang pertama kali diperbaiki itu adalah calon-calon orang tua. Nah ini. Nah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Betul, Jadi betul. eh Calon istilahnya orang gini, tua ya. calon orang tua. Jadi eh, nggak ada di Indonesia atau mungkin di dunia ini, misalnya sarjana ayah baik gitu atau sarjana ibu baik itu nggak ada. Jadi nggak ada kuliah yang menyiapkan untuk seseorang tuh jadi orang tua. Karena sebetulnya kunci kunci untuk merubah semua ini tuh ada di keluarga. Nah, gitu. Terutama di Oke. kedua orang tuanya. Jadi itu kalau menurut saya di situ. Jadi mulainya dari situ. Kalau orang tuanya punya ilmu parenting yang bagus, ilmu psikologi yang bagus, gimana cara didik anak yang baik dan benar,
dan seterusnya dengan berbagai macam kelengkapan ilmu yang ada sebagai orang tua, itu insya Allah pendidikannya nanti ke atasnya benar kayak gitu. Jadi dari rumah sebenarnya. Menarik. Rumah itu adalah madrasah utama. Oke, Mantap. sip. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Ilyas. Sebentar, pertanyaan terakhir. Mas Iwan dulu. Ini pasti Raki akan sangat tertarik juga. Mas Ilyas, mungkinkah kita membuat lightsaber seperti yang ada di Star Wars? Karena kan itu sebetulnya dasarnya fotonik ya kalau dipikir-pikir. Nah, benar. Coba gimana, Mas? Saya beli ya, Mas. Kalau Mas Ilyas bisa buat, saya beli. Jadi gini, itu bisa dilakukan, tapi besar nanti lightsabernya. Iya. Oh gitu. Iya, karena begini, walaupun sebenarnya sekarang banyak grup riset yang sedang aktif untuk melakukan riset di bidang bagaimana caranya laser yang kayak lightsaber itu jadi kompak gitu. Maksudnya ya kayak ukuran laser pointer itu ya. Jadi lightsaber itu singkat aja teknologinya sebenarnya kayak teknologi laser femtosecond. Femtosecond itu 10 pangkat min 15 second. Kalau 1 second kan kita bisa tahu ya. Jadi kalau 10 pangkat min 15 berarti lebih cepat dari itulah intinya. Jadi sinar lasernya itu kalau itu harus hati-hati. Jadi kalau tangan tuh kita bisa kebakar itu ya. Kalau pokoknya ada yang rusak lah. Rusaknya juga permanen. Jadi laser femtosecond itu biasanya ukuran lasernya itu berapa ya? Sekitar 1 meter terus lebarnya ya 50 cm. Nah kayak gitu. Itu lasernya aja. Ukuran lasernya aja. Itu lasernya aja. Oke. Jadi bisa tapi besar alatnya. Kalau mau dibuat kompak itu berarti harus ada, mungkin nanti yang bisa ngembangin teknologi supaya kompak tuh mungkin dapat Nobel Prize nanti dia. Karena misalnya lebih kecil dari itu aja, seukuran laptop aja. Walaupun sebenarnya udah ada sih yang seukuran laptop, tapi energinya tidak setinggi yang besar itu ya. Jadi emang ada trade off gitulah. Kalau kecil tuh biasanya nanti powernya nggak terlalu besar. Jadi maksudnya itu bisa seperti ini ya, itu kan ting 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 gitu ya, itu bisa si lightnya atau si lasernya itu bisa kayak solid gitu, apa namanya, benda padat gitu. Kalau jadi benda padatnya enggak, tapi emang saking kuatnya powernya itu ya jadi kelihatan lasernya. Itu bahkan kalau laser femtosecond di lab itu nggak boleh lihat begini karena itu ini terang banget itu. Pantesan Darth Vader pakai tuh ya. Iya. Iya itu benar itu, dan kenapa dia hitam itu alasannya itu. Karena semua lab-lab yang pakai laser mesti warnanya hitam. Karena harus dimatiin lampunya. Karena Darth Vader safety first. Iya, safety first, benar itu. Benar itu safety first. Tapi kalau dari omongan ini ya, dari omongan ini tuh gue merasa bahwa ini sesuatu yang akan bisa. Iya. Kan ini masalah dari besar dikecilin ya. Kita sudah mengalami banyak sekali benda-benda yang dari besar kita kecilin gitu kan. Jadi sangat mungkin nih someday akan terjadi. Amin ya Allah. Amin. Para penggemar Star Wars sangat menunggu ya ini ya. Kalau penggemar Star Wars itu menunggu lightsaber, kalau penggemar Star Trek menunggu warp drive. Warp drive. Jadi warp itu misalnya kita mau ke tempat yang sangat jauh, itu jadi kayak lebih dari kecepatan cahaya dia. Set gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, makasih banyak Mas Ilyas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Oke, makasih banyak sekali lagi Mas Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edin, Mas Raki, dan Mas Iwan. Sama-sama Mas Ilyas. Terima kasih. Ya.